Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan sedikit menjelaskan mengenai sholat jenazah, ziarah kubur, dan juga takziah. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya saya untuk memperkenalkan diri dan juga anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Nur Fitrah Mawati, dan yang kedua ada Mbak Elva Mukaromah, dan yang ketiga ada Mbak Azahida Devi Intero, dan yang terakhir ada Mbak Sita Arianda. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai sholat jenazah dan juga hukumnya. Pastinya teman-teman semua sudah mengetahui mengenai sholat jenazah, jadi saya sedikit menjelaskan saja. Jenazah yang sering disebut dengan mayit ataupun jasad itu dapat diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia. Dan dalam perawatan jenazah itu terdapat 4M. Apa sih 4M itu? Jadi yang pertama yaitu memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga ada mensolatkan, dan yang keempat menguburkan. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai mensolatkan dalam sholat jenazah tersebut. Jadi sholat jenazah itu dilaksanakan kepada seorang yang muslim, baik jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Kemudian untuk hukumnya dalam melaksanakan sholat jenazah itu yaitu fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah itu? Jadi fardu kifayah itu apabila sudah ada yang menunaikan, maka gugur kewajibannya. Dan sebaliknya, apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka semuanya ikut berdosa. Jadi, lanjut saja mengenai syarat dalam sholat jenazah. Syaratnya yang pertama, pastinya sholat jenazah ini syarat untuk melaksanakannya sama dengan syarat-syarat sholat yang lainnya, yaitu menutup aurat, suci dari hadas dan najis, suci badan, suci pakaian, serta menghadap kiblat. Kemudian syarat yang kedua, sholat jenazah baru dilaksanakan apabila jenazah tersebut sudah selesai dimandikan dan juga dikafani. Syarat yang ketiga yaitu letak mayit atau jenazah, yaitu sebelah kiblat imam ketika kita melaksanakan jamaah. Dan kecuali ketika sholat gaib yang dilaksanakan di atas kuburan atau makam. Kemudian terdapat hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan sholat jenazah. Hal-hal ini terdapat 3, yaitu yang pertama, jenazah diletakkan di arah kiblat atau di depan imam ketika berjamaah. Yang kedua, pada jenazah laki-laki, imam berdiri sejajar dengan dada jenazah, dan pada jenazah perempuan, imam berdiri sejajar dengan pinggang jenazah. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam sholat jenazah yang ketiga yaitu setelah para jamaah sudah siap untuk mensolatkan, maka barulah kita berniat untuk melaksanakan sholat jenazah tersebut. Jadi untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat jenazah itu terdapat 3 tadi. Selanjutnya mengenai rukun sholat jenazah akan dijelaskan oleh Mbak Sinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Arianda Putri Meliana akan menjelaskan materi tentang rukun sholat jenazah. Nah, mungkin dari kalian tidak asing lagi dengan rukun sholat jenazah karena pada saat jenjang MTS maupun MA pernah diajarkan ataupun melakukan praktek sholat jenazah ini sendiri. Nah, rukun berarti yaitu harus dilakukan. Nah, apabila ada salah satu rukun yang tidak dilakukan, maka sholat tersebut tidak sah. Seperti halnya
misalnya sholat fardu. Baiklah, rukun sholat jenazah ini terdapat 7 rukun, yaitu yang pertama niat. Niat ini untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhil mayyiti arba'a takbir fardal kifayati lillahi ta'ala. Untuk jenazah laki-laki. Kemudian untuk jenazah perempuan yaitu usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbir fardal kifayati lillahi ta'ala. Nah, ini untuk sholat jenazah. Kemudian yaitu rukun yang kedua itu berdiri bila mampu. Nah, di dalam sholat jenazah ini apabila seseorang tidak bisa ataupun tidak mampu berdiri, dapat melaksanakan sholat jenazah dengan duduk. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga, 4 takbir dengan takbiratul ihram. Yaitu yang pertama, 4 takbir dengan takbiratul ihram ini maksudnya yaitu takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua yaitu membaca sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, takbir ketiga yaitu membaca doa untuk mayit, yaitu Allahumma ufirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu untuk jenazah laki-laki. Dan kemudian untuk jenazah perempuan, Allahumma ufirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian kemudian takbir yang keempat ini membaca doa untuk mayit juga, yaitu yang berbunyi Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha untuk jenazah perempuan. Kemudian untuk jenazah laki-lakinya yaitu Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian ditutup dengan salam, namun tetap dalam keadaan berdiri seperti ini, dan salam menengok ke kanan dan ke kiri seperti sholat fardu pada umumnya. Itu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Selanjutnya penjelasan akan diteruskan oleh. Perkenalkan, nama saya Azahida Devi Izdaharo. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang takziah. Menurut bahasa, takziah berasal dari kata azza yu'azzi ta'ziyah, yang artinya menghibur dan menyabarkan. Sedangkan menurut istilah, takziah artinya yaitu menyuruh bersabar, membuat keluarga mayat terhibur dan bersabar dengan sesuatu yang bisa meringankan musibah yang mereka terima. Hukum takziah ini yaitu sunnah, karena takziah merupakan salah satu hak muslim dengan muslim yang lainnya. Para ulama bersepakat untuk menentukan waktu untuk melakukan takziah, yaitu selama 3 hari setelah kematian atau setelah mayit dikebumikan atau dikuburkan. Yang selanjutnya yaitu adab takziah. Yang pertama, orang yang mendengarkan musibah kematian hendaknya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang kedua, orang yang bertakziah hendaknya memakai pakaian yang sopan dan rapi. Kemudian ketika di rumah duka, orang yang bertakziah harus berperilaku sopan, seperti tidak boleh bercanda, tidak boleh bersenda gurau, serta harus menunjukkan sikap yang sedih. Kemudian yang ketiga, berusaha menghibur keluarga mayit yang terkena musibah agar keluarga yang ditinggalkan oleh si mayit tetap sabar. Yang keempat, jika memungkinkan orang yang bertakziah
dapat memberikan sumbangan untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan oleh mayit atau keluarga yang terkena musibah. Kemudian yang kelima, usahakan dalam bertakziah, orang yang ikut bertakziah mengikuti sholat jenazah serta mendoakan mayit agar diampuni dosa-dosanya serta ikut mengantar jenazah ke kuburan untuk dimakamkan. Yang selanjutnya ada hikmah takziah. Hikmah takziah ini ada 4. Yang pertama yaitu dengan adanya takziah bisa menciptakan hubungan silaturahmi yang lebih erat antara orang yang bertakziah dengan orang yang ditakziahi. Kemudian yang kedua, bisa menghibur keluarga mayit. Yang ketiga, orang yang bertakziah dapat ikut mendoakan jenazah. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, orang yang bertakziah akan mendapatkan pahala dari Allah. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya Elvia Mukarramah. Saya akan menjelaskan materi tentang ziarah kubur. Yang pertama adalah pengertian ziarah kubur. Ziarah diambil dari kata zara yazuru ziyaratan, yang berarti mengunjungi, menziarahi, yaitu kunjungan yang dilakukan oleh orang Islam ke tempat tertentu yang dianggap memiliki sejarah. Namun, seringkali kata ziarah dihubungkan dengan kegiatan mengunjungi perkuburan atau ziarah kubur dengan cara mendoakan, mengingatkan diri sendiri, dan mengambil pelajaran terhadap kematian. Di sini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ziarah artinya kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia. Untuk kirim doa, ziarah kubur pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW meskipun awalnya dilarang. Sebagaimana riwayat dari Buraidah, Rasulullah SAW bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha." Yang artinya, aku dulu pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kamu sekalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Poin yang kedua yaitu hukum ziarah. Berziarah kubur merupakan suatu hal yang telah disyariatkan dalam agama berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan ijma'. Hadis-hadis tersebut diantaranya adalah hadis dari Buraidah yang telah saya sampaikan tadi, yaitu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Nah, dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ziarah diperbolehkan karena adanya kaidah al-amru ba'dan nahi yufidul ibahah. Nah, dari zahirnya nas maka dapat diambil kesimpulan adanya pembelaan setelah pelarangan mempunyai implikasi hukum yang berbeda. Adanya pelarangan pada awalnya kemudian diperbolehkan setelah adanya perintah. Nah, para ulama fikih memiliki dua pendapat khusus untuk kaum wanita. Sedangkan untuk kaum laki-laki mereka tidak ada pertentangan di antara ulama tentang bolehnya ziarah kubur. Nah, ajaran untuk berziarah tersebut tak lepas dari dua tujuan pokok, yaitu dalam berziarah adalah sarana untuk mengingat kematian dan juga untuk mendoakan ahli kubur. Nah, mengenai hukum ziarah bagi perempuan menurut ulama fikih tadi, yang pertama adalah sunnah bagi perempuan seperti halnya laki-laki. Nah, pendapat ini adalah pendapat paling sahih dalam mazhab Hanafi. Dalilnya adalah keumuman nas tentang ziarah. Sebagaimana yang telah saya bacakan tadi adalah nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Namun, mereka juga mengatakan bahwa tidak diperbolehkan kaum perempuan berziarah jika untuk mengingat kesedihan, menangis, atau melakukan apa yang biasa dilakukan oleh mereka. Dan akan terkena hadis, yaitu Allah melaknat wanita yang sering berziarah kubur.
Namun, jika tujuannya mengambil pelajaran, memohon rahmat Allah tanpa harus menangis, maka diperbolehkan. Hukum yang kedua yaitu dimakruhkan, karena pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama, sebab asal hukum ziarah mereka itu dilarang, lalu dihapus sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang telah saya katakan tadi. Sebab dimakruhkannya perempuan untuk ziarah kubur karena mereka sering menangis, berteriak disebabkan perasaannya yang lembut dan sulit menghadapi musibah. Namun hal itu tidak sampai diharamkan. Selanjutnya adalah tata cara dan adab ziarah kubur. Tujuan utama ziarah kubur adalah mengingat mati dan mengingat akhirat tentunya. Oleh karena itu, tujuan itu harus senantiasa ditanamkan di dalam hati orang yang berziarah. Selain itu, ada beberapa adab dalam berziarah kubur. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Yang kedua, mendoakan si mayat. Yang ketiga, tidak menganggap keramat orang yang meninggal. Yang keempat, membersihkan makam. Dan yang kelima, tidak melakukan kemusyrikan. Nah, dalam ziarah kubur banyak hal yang disunahkan bagi para peziarah. Di antaranya adalah disunahkan bagi orang yang berziarah untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan zikir, serta berdoa bagi orang yang dikubur tersebut dan seluruh muslimin yang telah meninggal. Nah, selanjutnya poin terakhir dari ziarah kubur adalah hikmah, yaitu manfaat dari ziarah kubur. Nah, setiap perbuatan pasti ada hikmahnya. Begitu pula hanya dengan ziarah kubur. Di dalamnya terkandung banyak hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah sadar akan kematian. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, menjadikan hati semakin lembut. Dan yang keempat, sebagai bahan introspeksi diri. Sekian penjelasan dari saya tentang ziarah kubur, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.